Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Badiah. Hari ini saya akan menerangkan tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Makanan sebelum digunakan oleh manusia maka melewati berbagai proses. Yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut ada yang namanya gigi. Maka makanan akan dirobek dan dihaluskan oleh gigi. Di dalam mulut, makanan mengalami berbagai proses kimiawi. Kelenjar ludah menghasilkan air liur. Di dalam air liur terkandung enzim sialin yang berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi zat yang lebih sederhana. Setelah makanan dihaluskan di dalam mulut, maka makanan akan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan ada yang namanya gerak otot kerongkongan, yaitu gerak peristaltik. Adanya gerak peristaltik ini memungkinkan makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ini, makanan akan mengalami proses pencernaan berikutnya. Otot lambung akan berkontraksi untuk menghaluskan makanan. Di dalam lambung ada yang namanya getah lambung yang akan menghasilkan asam klorida atau HCl. Asam klorida di dalam lambung berfungsi untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim yang memecah protein menjadi bagian yang lebih sederhana, yaitu namanya enzim pepsin. Makanan yang dicerna di dalam lambung ini maka akan lebih halus lagi menjadi berbentuk bubur. Secara perlahan atau sedikit demi sedikit, makanan yang telah berubah menjadi berbentuk bubur akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ada getah pankreas yang berfungsi untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi lebih sederhana lagi. Selain itu, juga ada empedu yang dihasilkan oleh hati untuk mencerna lemak. Dan juga ada enzim usus yang membantu pencernaan. Makanan di dalam usus halus dipecah menjadi sederhana, menjadi berbentuk glukosa, asam amino, asam lemak, dan vitamin. Kemudian, setelah menjadi senyawa yang sederhana, makanan tersebut akan diserap di dalam usus halus, kemudian masuk ke dalam aliran darah. Setelah itu, akan diedarkan ke seluruh tubuh, menjadi sumber energi dan juga zat pembangun bagi tubuh. Setelah selesai proses pencernaan di dalam usus halus, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan mineral, hingga sisa makanan akan berbentuk lebih padat. Di dalam usus besar ada bakteri baik yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Sisa-sisa makanan tersebut itu yang telah menjadi padat akan berubah menjadi feses. Feses akan berada di dalam usus besar selama beberapa waktu. Kemudian setelah selesai proses penyerapan air dan sisa makanan serta pembusukan oleh bakteri, sisa makanan tersebut yang telah berubah menjadi feses akan
masuk ke dalam rektum. Di dalam rektum, feses tinggal selama beberapa waktu. Kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui anus. Berikut gambarnya. Saya ulangi lagi. Makanan pertama diproses di dalam mulut, dihancurkan, kemudian masuk ke dalam kerongkongan melalui gerak peristaltik, masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ini makanan akan dihaluskan, kemudian masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus akan dihaluskan dengan lebih halus lagi, kemudian dipecah menjadi senyawa lebih sederhana, kemudian diserap oleh tubuh, masuk ke dalam aliran darah, menjadi energi dan zat pembangun. Setelah itu akan masuk ke dalam usus besar. Setelah terjadi penyerapan air dan mineral serta pembusukan, maka akan berubah bentuk menjadi lebih padat. Kemudian masuk ke dalam rektum, kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Demikian tadi penjelasan singkat tentang pencernaan pada manusia. Dari penjelasan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa makanan sebelum dimanfaatkan oleh tubuh melalui banyak proses. Maka kita harus bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan cara menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang sehat, serta menggunakan kesehatan yang diberikan Allah untuk kebaikan-kebaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.